Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Di mana dan daerah mana beliau tinggal, insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Itu totalnya berapa semua? Nah tuh 100.000. 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Masya Yang mau Allah. ambil aja. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama gua Bang Bar di BNB React. Sehat-sehat ya guys, sehat-sehat semuanya. Cuacanya lagi nggak menentu banget. Lagi banyak hujannya juga, lagi badai di mana-mana. Jadi juga kalian juga stay safe aja ya. Kita akan bahas sekali-sekali bahas yang lagi viral-viral ya guys. Ini akhir-akhir ini beberapa waktu lalu nih lagi viral. Gus Miftah ada video dia potongan video ya guys, potongan video Gus Miftah ini mengolok-olok seorang pedagang es teh guys. Nah ini lagi viral banget, padahal ya sebelumnya juga Gus Miftah tuh kemarin juga sempat viral juga tuh videonya, gara-gara dia ada video potongan video lagi juga ngunyeng-ngunyeng atau ngunyeng-ngunyeng kepala istrinya. Itu belum lama tuh viral. Nah sekarang viral lagi Gus Miftah ya di acara pengajian di Magelang. Ini coba kita baca beritanya ya. Gua sadur dari Kompas ya. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah ya, tuai kritik publik. Guys, pasalnya dalam sebuah video ia tampak menghina pedagang es teh yang sedang berjualan di antara para penonton pengajiannya nih guys ya. Insiden itu terjadi ketika Miftah mengisi pengajian dalam rangka Magelang bersolawat di lapangan DRH Supardi, Mungkit, Kabupaten Magelang pada hari Rabu kemarin. Baru banget ya. Jadi tanggal 20 guys, tanggal 20 lalu ya. Jadi ini videonya, potongan videonya tuh tersebar luas dan banyak menuai kritik juga ya. Padahal Gus Miftah itu selaku utusan khusus presiden gitu ya, di bidang kerukunan keagamaan juga gitu. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ini amat disayangkan. Disayangkannya tuh nggak cuman perkataan Gus Miftah yang kontroversial tersebut, yang begitu menurut gua sih amat menyakitkan dan miris banget ya. Ini bapak ini tuh lagi usaha, lagi dagang, menghidupi dirinya bahkan mungkin keluarganya gitu ya. Tapi dapat olok-olok seperti itu ya. Mungkin yang sebagian besar orang juga nggak apa namanya, cuman ngelihat Gus Miftah tuh sekilas-kilas aja gitu ya guys, mungkin nggak ngikutin juga, tapi ketika dapat video ini tuh ya langsung ngejudge Gus Miftah tuh kasar gitu ya, nggak bagus dan nggak sepatutnya. Memang ini sih menurut gue juga nggak sepatutnya seperti itu ya, apalagi dia juga pemuka agama dan juga staf khusus presiden, utusan khusus presiden gitu ya. Seharusnya nggak seperti ini dan lebih bisa berhati-hati. Nah yang gue sesalkan juga adalah reaksi orang-orang yang ada di panggung ini gitu. Ya mungkin mereka paham kalau Gus Miftah tuh bercandanya begitu, mungkin, tapi kan nggak semua orang paham dengan bercandaan itu gitu kan. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nah ini tuh sangat amat disayangkan gitu. Bagaimana reaksi? Nah itu ya. Mereka sangat terbahak-bahak dengan lelucon yang menurut gua nggak pantas itu guys. Jadi ya sangat amat disesalkan gitu dengan respon orang-orang yang ada di situ. Gua nggak tahu ini mereka namanya siapa aja gitu ya, tetapi pasti mereka juga ada beberapa pemuka agama ya, dan terlihat sangat tidak etis banget gitu menurut gua. Dan ekspresi bapak ini, aduh guys
dia seperti memendam, dia mau ketawa dan nahan amarah juga, kecewa, kok dia dilecehkan di depan orang banyak seperti itu gitu ya. Dan mungkin dia juga nggak nyangka gitu ya, kok gue dapat perlakuan seperti ini, gue tuh menghidupi keluarga gue loh gitu ya. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga. Nah ini dia ada lanjutannya ya, dia tuh jadi ngebandingin antara si bakul es sama bakul bakso gitu ya. Coba lihat. Soalnya lah panas, ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Nah itu masih ada lanjutannya yang menurut gue juga jadi dieksploitasi gitu guys, menurut gue jadinya dieksploitasi. Dan lagi-lagi apa namanya, respon yang ada di atas panggung itu menurut gue juga mereka teriak gitu guys. Jadi sangat amat disayangkan gitu ya. Dan akhirnya juga langsung diklarifikasi sama ada salah satu, kalau nggak salah satu yang tadi ada di sini tuh. Nah ini mas-mas yang paling mana nih namanya? Paling kanan kiri. Pokoknya mas-mas muda tuh yang kumisan, sebelah kirinya Gus Miftah, paling kirinya Gus Miftah itu ikut klarifikasi guys. Nah ini ya, klarifikasi Gus Yusuf dan seorang yang berada di panggung soal video Gus Miftah yang diduga mengolok pedagang ST. Ini gue nggak tahu ya Gus Yusufnya yang mana ya, Gus Yusufnya yang kanan atau yang kiri. Nah yang salah satunya yang ini tuh kan, yang ini tuh ada di atasnya persis. Nah itu dia yang di atas panggung ya, si mas-mas yang muda yang kumisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya. Nah itu masalahnya di situ, karena masyarakat sekarang tuh kalau dapat video potongan kayak gitu pasti langsung reaktif. Dan menurut gue juga walaupun itu nggak cuman potongan gitu ya, gelondongan gitu ya, atau mungkin ya kalau gue pun sering ikut kajiannya Gus Miftah gitu ya, menurut gue juga itu juga nggak sepantasnya untuk diungkapkan gitu ya, nggak sepantasnya seperti itu gitu, merendahkan si pedagang es teh itu gitu ya. Ya meskipun diklarifikasi sama temennya ya menurut gue sih itu tetap nggak pantas ya, tetap nggak pantas sih. Atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya. Ya masalahnya nggak semuanya kan nggak datang ke majelisnya, nggak semuanya orang tahu kalau Gus Miftah itu sering ngeborong bakul apa, ngelarisi apa-apa gitu, nggak tahu gitu. Banyak orang yang nggak tahu karena viral ini, orang banyak kan pasti banyak nggak tahu gitu ya. Dan emang dari dulu Gus Miftah itu kan selalu kontroversi gitu ya, kontroversi dia ceramah di tempat prostitusi gitu ya, pengajian di sana. Terus yang kemarin ngunyeng-ngunyeng istrinya gitu ya, ada beberapa juga gitu ya. Dan ini gitu ya, jadi kontroversi banget gitu. Agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi nah, ini sebenarnya ini mas, ini kayaknya sama kan sama yang tadi yang di atas panggung nih kan, sama kan ya, yang tadi sebelah kirinya Gus Miftah ya, sebelah kirinya. Karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena
memang karakter dakwahnya Gus Miftah tuh dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full. Oke Mas. Ya meskipun full nontonnya gitu ya, tapi kalau di bagian itu menurut gua juga nggak selayaknya diomongin, kayak meskipun dia akhirnya nanti ngeborong minuman itu ya, tapi menurut gua ya nggak sepantasnya sih, memang nggak sepantasnya seperti itu. Dan hasil ya ini mendapatkan respon dari warganet ya, bagaimana viralnya video ini guys. Masih, yo kono didol goblok. Nonton dulu fullnya, jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Bener. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa coba begitu? Yang lebih bikin jengkel, kok bisa yang di atas panggung pada ngakak brutal? Aneh sumpah. Ya sekalipun niatnya memberi pelajaran. Kiai Haji Usman Ali ya. Cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman jelas nggak etis, sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat ngerendahin. Gini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti menghargai seseorang itu nggak harus mandang bulu kan? Kan gue sendiri yang bikin gebrakan masuk ke klub buat berdakwah agar pesan perdamaian itu tersampaikan. Giliran orang datang pengajian malah pesan perdamaiannya hilang gara-gara lisan yang nggak bisa dijaga. Atau mungkin menurut Gus menghargai seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Janganlah ya, mungkin di lingkungan Gus sudah biasa dengan gaya komunikasi yang seperti ini. Tapi sebagai pejabat publik, saya rasa tidak pantas. Atau juga dengan sadar kalau ini direkam dan dipublikasikan. Gimana menurut kalian guyonan Gus Miftah? Debat tetap pakai adab. Meskipun Gus Miftah akhirnya ngeborong, ngelarisin dagangannya, tapi benar nggak sepantas dan sepatutnya seorang Gus merendahkan martabat dan harkat manusia lainnya gitu ya guys. Aduh, miris banget ya. Apa dia bilangnya, kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut Bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es jalan sana jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya Bunda aku lebih memilih bapak ini karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Benar. Beda sama yang ngoceh ngomong dapat duit. Beda. Hanya tapi ngoceh-ngocehnya tapi pakai ilmu ya, nggak mungkin deh. Masalahnya udah dibilang Gus nih ya kan, dan dia pimpinan pondok pesantren juga pasti ada ilmunya ya, meskipun hanya maafnya Bunda Korla sekedar menyampaikan dakwah cuman gitu-gitu doang, dibandingkan sama si bapak ini sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk Bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini. Karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah. Nggak cuma modal ngomong, teriak-teriak, dapat duit. Menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Banyak yang menyayangkan
karena label Gus dan seorang ulama, ustadz, apalagi sekarang sudah diangkat sebagai utusan khusus presiden gitu ya. Seharusnya bisa mencerminkan atau lebih lebih bijak lagi ya, lebih bijak lagi dalam berdakwah, dalam berkomunikasi sama masyarakat, lebih bijak lagi. Meskipun memang gayanya seperti itu, tetapi label yang sudah melekat di di dalam dirinya Gus Miftah ini ya nggak bisa dihilangin gitu guys. Dan orang taunya ya namanya pemuka agama maunya yang baik-baik saja, tidak malah kayak yang lain-lain gitu ya, yang nggak baik-baik, pengennya baik gitu ya, karena ini apalagi jadi representasi pemerintahan yang sekarang gitu ya. Dan alhasil atas viralnya kejadian ini guys ya, biasanya gitu ya. Kalau udah viral baru akhirnya minta maaf ya. Ini ada video klarifikasi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia ya. Bahkan Gus Miftah itu sampai ditegur sama Seskap Teddy gitu ya, untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan masyarakat guys. Nah ini ada video yang dia kayaknya sama Pak Sun Hajinya ya. Sengaja tuh niatnya bulan salah pokoknya apa, minta maaf. Iya, saya sudah maafkan semua. Dan Mbak Miro bisa di... Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Dan kok kita jadi ramai kalau Mbak Miro ya? Iya Pak. Ada yang sore siapa? Iya. Tepat mandi sempurna. Misalnya teman-teman asongan. Nanti ada tamu. Dan nah pokoknya intinya juga udah ketemu dan udah saling maaf-maafan dan sudah dijelaskan, diklarifikasi maksudnya seperti apa ya guys sama Pak Sun Hajinya. Jadi harusnya sih udah case close nih ya. Harusnya udah case close. Dan berkah dari kasus viral ini guys, banyak yang bersimpati gitu ya sama Pak Sun Hajinya. Masya Allah, benar-benar jadi ada entah siapa ini guys, videonya juga FYP gitu ya di TikTok gua nih. Jadi Pak Sun Hajinya ini pengen dinaikin umroh atau haji gitu kalau salah ya. Coba kita lihat, cek videonya ya. Kan salam saya kepada penjual ya tersebut teman-teman. Oh nih, Ustadz Fakhrul Rozi Ansor. Bismillah ya tuh ya guys. Dengan sekejap Allah angkat derajat penjual es yang dihina oleh Miftah. Bapak penjual es teh akan diumrohkan gratis oleh Ustadz Fakhrul Rozi Ansor. Bismillah ya guys tuh. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal,
Makanya saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa kepada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Alhamdulillah berkahnya di situ ya. Segala sesuatu yang viral tuh kadang-kadang apalagi menyangkut tentang orang kecil, orang yang tertindas, orang yang terzolimi, itu pasti warganet itu beramai-ramai untuk bersimpati ya. Termasuk Niken Salindri ini nggak tahu nyindir, nggak tahu apa sih. Tapi FYP juga nih, ketika dia konser dia ngelarisin atau ngeborong jualan es teh yang lagi di sama penonton di itu. Ya udah sini gue borong. Berapa totalnya diambil dikasih sama penonton dan lu nggak usah jualan lagi, lu ikutan joget. Sing bakal teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? Nah tuh. 100.000. 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Masya Yang mau Allah. ambil aja. Mungkin satu gelasnya 10.000, yang di atas tuh ada 10 atau mungkin lebih ya guys. Jadi total ada 100.000. Lu ambil jadi joget ya mas. Mas gak usah bakulan. Tolong ya. Makasih ya mas. Soalnya aku mau ngerti sampean dagangannya masih gerutsuki. Semoga laris terus ya. Sehat selalu ya. Oke. Nah, itu dia. Mungkin jadi sedikit sentilan buat Gus Miftah agar lebih bijak lagi ke depannya gitu ya. Bagaimanapun Gus Miftah ini banyak gitu yang ngikutin gitu ya. Peserta pengajiannya tuh selalu rame gitu ya, selalu banyak yang nonton dan selalu dinanti. Tapi lebih kedepannya mungkin lebih bijak lagi. Nah itu deh guys, yang lagi viral-viralnya kali ini. Jadi mungkin kalian juga bisa ambil hikmahnya, kita semua bisa ambil hikmahnya, dan kita nanti ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.